Shalom, Shalom. selamat pagi. Puji Tuhan, pemirsa untuk personil yang ada pada hari ini. Nah, tapi yang selebihnya sudah di telepon. Nah, selebihnya ada yang tugas dan ada yang kegiatan lainnya. Mohon dimaklumi ya Pak. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Mari kita angkat pujian dari nomor lagu 5. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya
Mari kita angkat pujian lagi dari nomor 62. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari nomor 57. Ku yakin saat kau berfirman, yakin saat kau berfirman, menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku
lihat di Facebook atau silakan sehingga kita bisa dibuka. Boleh Pak Arthur, boleh doa untuk firman Tuhan, boleh maju ke depan. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami di surga, Tuhan di pagi hari ini kami mengikuti berkata yang menguas. Inilah kami setiap yang datang yang itu padamu Tuhan pada saat ini memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kami berbuat masing-masing. Dan Tuhan, setiap kata-kata kami yang mungkin datang pada saat ini Tuhan, mungkin dalam pekerjaan atau apapun, Engkaulah yang membimbing dan melindungi mereka semua Tuhan. Jauhkan kami Tuhan, membantu Tuhan dari segala bahaya sakit penyakit. Apapun yang dari kuasa wakil kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dari kita. Kiranya Tuhan, kami yang mendengarkan siap mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang menutup hati dan pikiran kami, agar kami lebih dekat kepada Dia nama Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Amin. Amin. Itulah, terima kasih. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Ya, saya percaya firman Tuhan kata 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, yang hadir saudara. Ya, memang secara fisik kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan beliau dalam kedatangannya. Amin. Amin. Saudara rindu untuk bersama-sama dengan Yesus? Yang rindu katakan yes. Yes. Kayaknya belum pada ngopi ini. Sekali lagi yang rindu katakan yes. Yes. Nah, begitu baru itu dia. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya. Tadi pagi saya di WA oleh Amang Sintuan kita semua. Iya. Ya, terima kasih, kita sudah nggak ketemu itu dari Februari. Ya, Februari karena kemurahan Tuhan saya yang jadwal untuk di sini maupun yang di Polda, gitu kan? Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini saya percaya sukacita diberikan kepada kita. Kenapa? Karena hari ini kan kita masih diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kita masih diberikan kesehatan, kita masih dikasih kesempatan bernafas, ya, kesempatan bekerja, kesempatan bersama dengan keluarga, kesempatan bertemu dengan anak istri, kesempatan. Kalau nggak ada bersyukur kita kepada Tuhan, kebangetan gitu kan. Kebangetan, karena kesempatan-kesempatan itu Tuhan kasih kepada kita. Ya, puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, pagi yang sangat indah ini saudara, ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya Triple B, B. Ya, kita akan buka bersama-sama dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2. Ayat yang ke-7. Saya sengaja bawa Alkitab dari rumah, Alkitab gereja saudara, supaya kita boleh baca dan buka beberapa ayat-ayat yang ada. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Sudah dapat? Oke, mohon yang sudah dapat boleh bantu. Nah, maksudnya ini beliau. Kita akan baca sama-sama. Kolose 2 ayat 7. Oke, sudah? Oke, yuk kita menghormati bacaan firman Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri yuk. Kolose 2 ayat 7 dengan suara yang mantap ya. Dalam hitungan yang ketiga, 1 ayat saja. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi ya, sekali lagi, dan buru-buru. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin. 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 Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kiranya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan ketika kita membacanya saja, tapi boleh merenungkan dan melakukannya. Amin saudara. Karena kita belajar sampai dengan hari ini, kita mau sama-sama belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan saudara. Allah berfirman saudara, ya Allah berfirman ya kepada hamba-hambanya, para penulis-penulis Alkitab, memberikan inspirasi, memberikan penghilaman saudara. Ini kita lihat, kita akan buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya, silakan Pak Arthur, 2 Timotius 3 ayat 16, Pak Arthur boleh baca ya. Kemudian Pak Simamoro Kolose 1 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Kemudian Pak Simamoro Kolose 1 ayat 1 sampai 2. Pak Arthur dulu. Jika kita tidak setia. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, Ya. untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam. Amin. Saudara lihat di situ ya. Tulisan yang diilhamkan Allah sangat bermanfaat untuk apa? Satu? Mengajar. Kita harus mau hati kita diajar oleh firman Tuhan. Yang kedua, menyatakan kesalahan kita di manusia, kecenderungannya berbuat dosa. Firman Tuhan menyatakan kesalahan bahwa kita ini salah. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Hidup kita ini bukan kadang-kadang, seringkali nggak benar. Yang tahu siapa? Hanya dirimu dengan Tuhan. Terus selanjutnya, mendidik apa? Mendidik kita dalam kebenaran. Jadi sumber kebenaran kita itu dari firman Tuhan. Karena itu saudara, jangan keraskan hati kita ketika kita dengar firman Tuhan. Ada orang berkata firman Tuhan ini nggak pantas untuk saya, tapi untuk dia tidak. Firman Tuhan disampaikan untuk saya, katakan saya. Untuk kita masing-masing saudara. Inilah kebenaran firman-Nya. Iya Pak Simamora. Kolose 1 ayat 1 Pak. Ya, sampai 2. Sampai 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Saudara perhatikan yang satu ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Jadi Rasul Paulus diangkat oleh Yesus Kristus ya, oleh kehendak Allah menjadi seorang rasul saudara. Lihat di sini, oleh kehendak Allah. Kalau kita berpikir sampai dengan diri kita sampai dengan hari ini saudara, oleh kehendak Allah lah kita diselamatkan. Amin. Bukan karena kebaikan kita. Eklesia, gereja, bukan bangunan, tapi orang yang dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Eklesia, saudara. Jadi oleh kehendak Allah kita bisa diselamatkan. Bayangkan jumlah penduduk dunia kurang lebih 7M lebih, saudara. Dan kita salah satu yang diselamatkan oleh Allah. Ini oleh kehendak Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Karena kita berkata perbuatan baik kita ini seperti kain kotor. Ya, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan, saudara. Jadi lihat di sini, Alkitab kitab Kolose ditulis oleh Rasul Paulus oleh kehendak Allah. Jadi yang memberikan pengilhaman kepada Rasul Paulus siapa? Allah, saudara. Amin. Allah memberikan pengilhaman pada Rasul Paulus supaya Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Kolose. Ya, saudara. Betul? Jadi apa sumbangsinya bagi kita? Kalau firman Tuhan ini hanya untuk jemaat Kolose, firman ini nggak ada di sini. Ya, tetapi firman Tuhan ini up to date. Ya, jadi firman Tuhan untuk jemaat Kolose dan kita hari ini pun
mendapatkan berkat firman Tuhan yang sama, saudara. Nah, saudara, kita lihat lagi ya, kepada orang-orang kudus yang percaya di Kolose, kemudian orang kudus yang percaya kepada Kristus zaman sekarang. Nah, tujuannya apa daripada ditulis kitab ini, saudara? Kitab Kolose. Tujuannya apa? Rasul Paulus ingin agar jemaat di Kolose semakin dewasa di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tujuan kitab Kolose ini dibuat. Sekali lagi saya katakan, supaya jemaat Kolose semakin dewasa di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, sekali lagi saya katakan, jemaat Kolose ini ya ditulis dari Rasul Paulus. Tetapi ingat bahwa ini bukan untuk jemaat Kolose, tapi juga untuk kita, para pengikut-pengikut Kristus zaman sekarang. Nah, saudara, bagaimana kita bisa berakar, bertumbuh, berbuah? Karena itu tema kita pagi hari ini, Triple B, BBBB. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa berakar? Kita akan lihat pembacaan kita dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Lupa saya. Bapak yang berikan pujian siapa namanya, Pak? Siapa? Hah? Oh, pendapatan terus ya. Silakan baca. Ya, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Betul. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Amin. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Luar biasa ya. Kepenuhan di dalam. Lihat ayat 6 bagian pertama. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Lihat di sini kata kamu, bukan kata dia. Dia telah, tidak, kamu. Jadi firman ini untuk kita, untuk saudara dan saya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kita lihat lagi 1 Korintus 3 ayat 10. Silakan Pak Panapatan. 1 Korintus 3 ayat 10. Kita belajar bukan kitab 1 Korintus 3 ayat 10. Ya. Dasar dan bangunan Ya. sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan Yes. yang dapat telah meletakkan dasar, dan Ya. orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, lihat bagian terakhir. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana orang membangun di atasnya. Kemudian lihat lagi Yohanes 14 ayat 6. Silakan Pak Panapatan. Yohanes 14 ayat 6. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Sudah sangat jelas. Ya, tidak ada jalan lain untuk kita bisa diselamatkan. Tidak ada jalan lain untuk manusia mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti itu perkataan Yesus hanya melalui Yesus. Namun pertanyaannya ini, bagaimana dengan posisi sekarang orang yang sudah berKTP Kristen, tetapi dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Ya, kenapa? Jawabannya sangat-sangat sederhana. Dia tidak berakar. Ya. Ini tanggal berapa, teman-teman? 18 November 2021 pukul 8.40. Jangan sampai 10 tahun kemudian di antara kita ini ada yang pindah-pindah. Hanya tetap bersatu hati, hati Yesus Kristus. Amin. Berakar nih. Berakar ini memang gak mudah, butuh proses. Berakar, ya saudara, ya berakar. Ya, akar nggak akan
tertanam dengan kuat ketika pohon tidak akan tertanam dengan kuat ketika pohon itu tanam dicabut, tanam dicabut. Ya, pohon itu pasti akan mati, tumbuhan itu akan mati. Tetapi tanaman ketika ditanam dengan tepat pada waktu yang tepat, dikasih makanan yang tepat, saudara, maka pohon itu akan bertumbuh dan dia akan menghasilkan. Ya. Begitu juga dalam hidup kita, saudara. Ya. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, kita harus berakar di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, berakar di dalam Tuhan itu proses. Tidaklah mudah berakar dalam Tuhan. Kita harus punya namanya komitmen. Dalam pekerjaan aja harus ada komitmen. Ketika kita mau menikah, siapa yang belum menikah? Boleh angkat tangan? Oh, belum nih. Ketika nanti Anda menikah, pasangan suami istri, tanya nih, Pak Arthur, ya Pak Arthur, saya akan menerima engkau sebagai istri saya, sakit maupun sehat, kaya ataupun miskin, ya kan? Kemudian apalagi pas mau marah, masih ingat sumpahnya? Iya, saya menerima engkau sebagai istri saya. Ketika disebut, nangis kita. Komitmen. Walaupun setelah menikah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita masih bisa lirik.